kasih kepada Ahmad Gaus, Mas Ahmad Gaus atas perbentangan sangat menarik itu seperti tadi. Jadi saya kira saya sangat tertarik apabila Ahmad Gaus tadi memetik tentang tauhid menurut Cak Nur itu ialah perlunya menduniawikan hal-hal yang semestinya bersifat duniawi. Juga inilah juga makna sekularisasi yang difahami oleh Cak Nur itu sendiri, di mana penting untuk kita meletakkan sesuatu subjek itu pada kedudukannya yang betul. Kerana kalau tidak, kita akan sentiasa mencampur adukkan, lalu kita mensakralkan apa yang tidak sepatutnya sakral. Menyebabkan perbincangan-perbincangan itu menjadi bobrok, menjadi kucak-kacir, disebabkan kita tidak tahu meletakkan sesuatu itu pada tempatnya yang betul. Jadi sangat menarik. Terima kasih kepada Ahmad Gaus atas perbentangan yang tersebut tadi. Jadi panelis yang ketiga iaitu Dr. Gerard Phillips. Saya membacakan sedikit profil beliau. Dr. Gerard Phillips merupakan seorang rohaniawati Katolik ataupun sister. Beliau merupakan dosen Fakultas Filsafat Universitas Parahyangan dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan di Jamia Millia Islamia, New Delhi, Islamic College for Advanced Studies, Jakarta dan Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara, Jakarta. Beliau pernah menjadi penasihat kepada Paus Benedictus Pontifical Council of Interreligious Dialogue, Commission for Religious Relations with Muslims pada tahun 2005 hingga tahun 2014. Beliau pernah menulis buku bertajuk Integritas Terbuka Perubahan Positif Antariman dan Dalam Dunia Majmuk pada terbitan tahun 2020. Jadi baru lagi terbitnya buku beliau yang terbaru itu. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan kepada Dr. Gerard untuk membentangkan tentang pemikiran beliau. Jadi sebelum itu sesiapa audien yang hendak bertanyakan soalan boleh bertanyakan di ruangan Q&A, ada butang Q&A di bawah, boleh tanyakan soalan di bawah ataupun tanyakan di ruang chatnya. Jadi saya persilakan pada Dr. Gerard untuk membentang. Okey, beberapa sikap yang saya pikir kita bisa ambil dari Cak Nur itu. Untuk ambil waktu untuk mengundurkan diri. Tapi sebagai dorongan hidup bermoral, pengalaman mistis kaum sufi yang sebetulnya merupakan pengalaman mistis kaum mulai sadar tentang yang sebetulnya merupakan satu kedahsyatan. Apa spiritualitas yang bisa diambil dari Cak Nur untuk sikap integritas terbuka? Apa spiritualitas yang bisa diambil untuk sikap integritas? Setiap anak yang lahir di dunia dilahirkan dalam kesucian, dalam kebenaran, dan ini bagian diri kita. Fitrah yang hanif. Ada baiknya kita ingat kembali bahwa setiap perencanaan kebudayaan yang hendak menegaskan pada semangat substansi Islam. Slide nomor 6, Pak. Bisa lihat slide nomor berapa ya? Ya. Nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 6. Baik. Yang harus berangkat, kata Cak Nur, dari satu pandangan falsafah perennial. Dari falsafah perennial ini kita bisa lihat hal seperti ini. Bahwa dalam hati setiap agama ada doktrin, ada guideline yang kita bisa lihat the nature of reality. Next slide, Pak, nomor 7. Ya. Satu metode yang kita bisa attain the real, sesuatu yang nyata.
Dan yang nyata itu menyatukan semua perbedaan kita. Dengan perennial, falsafah perennial ini, saya mau lihat dari Chuck Noor 3 hal. Prinsip, perspektif, dan interaksi. Prinsip kalau kita lihat hal-hal duniawi, next slide Pak. Hal-hal duniawi, jangkauan, kecerdasan, dan kehendak kita. Kalau kita lihat hal ini, kita bisa lihat bahwa kecerdasan is made for the absolute. Sedangkan kehendak made for the real. Kecerdasan ada satu fungsi dasar untuk membedakan apa yang permanen dan apa yang tidak. Sedangkan kehendak, fungsi dasar, kehendak itu attachment kepada yang permanen. Ini prinsip dari pikiran falsafah perennial. Dari pikiran Chuck Noor, beliau katakan untuk prinsip bimbingan hidup, guiding principle, ini perlu sebuah masyarakat bebas dan merdeka, kesetiaan kepada kesucian hati nurani. Kita bisa mengerti kecerdasan dan kehendakan itu kalau kita setia kepada kesucian hati nurani. Atau freedom of conscience. Conscience, hati nurani yang paling dalam. Di mana ada enlightenment, ada love, ada peace, ada harmoni. Justru paham kemanusiaan universal menghendaki agar kita percaya kepada potensi kepada setiap pribadi. Tadi Pak Budi dan Pak Gaus bicara banyak apa yang Chuck Noor beri kepada dunia. Untuk saya, yang paling kuat yang Chuck Noor beri kepada dunia, dia membantu manusia sadar bahwa kami punya potensi untuk kebaikan, kita punya potensi untuk mengerti hati nurani kita. Jadi toleransi ya, tetapi the truth pertama kembali ke teks dan dari sini kita akan lihat dapat toleransi. Kemanusiaan universal juga menghendaki agar kita percaya kepada kebaikan bersama yang dihasilkan oleh dinamika. Next slide, Pak. Slide selanjutnya, Bapak. Mempertaruhkan kepada bimbingan nurani kemanusiaan universal. Kita semua bisa universal. Karena saya bisa katakan bahwa pertama-tama tujuan Chuck Noor untuk membentuk komunitas manusia yang mengatasi segala hal yang membedakan kita dan membuat kita kurang manusia. Membentuk the human community. Perspektifnya, next slide. Masyarakat yang bahagia dengan kebebasan dan kemerdekaannya, ini disebut hubungan kasih ilahi yang suci, yang ramah, dan agape. Satu kasih yang membawa kita lebih daripada kasih eros, kasih filial atau filia kepada kasih agape. Potensi manusia akan keluar sesungguhnya dan untuk menghadapi orang lain, untuk melewati atau menghadapi atau melampaui batasan-batasan untuk kebaikan orang lain.
Ini semangat cinta kasih ilahi. Itu terlahir sikap penghargaan yang tulus dan pandangan penuh harapan kepada sesama manusia. Prinsip perspektif. Bagaimana Cak Nur melihat interaksi? Next slide. Untuk dapat berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar. Jadi Cak Nur katakan, kalau kita mau dengan dunia luar, kita tidak bisa hanya loncat ke dunia luar. Kita perlukan pijakan kaki yang kuat dari hati ke kaki. Yaitu mantapnya harkat dan martabat bangsa dan negara atas dasar nasionalisme, patriotisme yang didukung oleh kesadaran tinggi untuk menjaga dan melindungi seluruh wilayah tanah air sebagai kesatuan negara bangsa yang merdeka dan berdaulat. Saya pikir bagus kalau kita semua baca ini berulang-ulang untuk siapkan diri untuk Hari Kemerdekaan Indonesia besok. The free sovereign nation state. Dari mana kita bisa dapat freedom? Next. Dari prinsip perspektif dan interaksi, kita dapat manfaat. Merit pertama untuk menemukan atau untuk terus mencari the eternal truth. Kedua, falsafah perennial itu seperti satu efek terapeutik. Ya. Karena kita encounter, kita bercakap, kita tahu kebenaran kita sendiri, sekaligus kita bisa sadar bahwa kalau kita sungguh-sungguh tahu kebenaran tradisi kita atau agama kita sendiri, dan ini dapat ekspresi dalam tradisi yang lain. Sekaligus kita menambah pengertian kebenaran tradisi atau agama kita sendiri. Yang ketiga dan paling penting, dan saya pikir paling penting dalam dunia kita sekarang, great urgency untuk semua agama bertemu, bahwa kita bisa kenal agama dalam berbagai bentuk. Kita bisa mengenal Tuhan dalam diri, dalam tetangga, dalam tradisi, dalam agama, dan seterusnya. Next. Next slide. Kebenaran ontologis dan sosiologis. Ini satu sikap juga yang kita perlu. Satu kebenaran yang tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya pendukung disebut kebenaran ontologis. Nah, ini semua definisi Cak Nur ya. Sedangkan kebenaran yang kita terapkan dalam masyarakat dalam rangka demokrasi adalah kebenaran sosiologis. Yaitu suatu kebenaran relatif yang menjadi sangat kuat karena didukung oleh orang lain, orang banyak. Maka kita harus secara manusia atau normal ya, norma, orang akan ikut mayoritas. Kita harus mengikuti suara terbanyak. Ini terjadi juga dalam voting. Tapi saya senang sekali bagaimana Cak Nur melihat kebenaran ontologis dan sosiologis itu dalam Nabi SAW. Dia katakan, Nabi juga melakukan dalam beberapa kasus, Nabi pernah kalah suara dan beliau mengikuti suara terbanyak. Ya, karena dia bagian masyarakat. Tapi kebenaran dalam persoalan itu adalah kebenaran yang sangat relatif. Kita bisa lihat, maka Nabi bukan suatu kebenaran ontologis, tapi kalau menyangkut kebenaran ontologis, kebenaran karena sikap atau nilai satu hal yang memang benar dalam dirinya sendiri, maka Nabi tidak musyawarah. Ini menarik sekali. Karena secara alami kita akan ke orang, seringkali kita mau mandiri, kita tidak perlu dengar orang lain. Di sisi lain, kita akan ikut mayoritas, mau ikut yang lain. Tapi kita bisa petik pelajaran ini dari Nabi. Untuk kalau kita mau sesuatu yang berdasarkan nilai, yang real, dan kembali ke diri sendiri, kita tidak perlu musyawarah. Ini perlu keberanian. Beliau menentukan sendiri berdasarkan wahyu. Wahyu menjadi titik keberangkatan Nabi Muhammad.
Hal ini dikarenakan Nabi memiliki hubungan vertikal dengan Allah secara pribadi. Ini satu sikap yang kita butuhkan. Berserah kepada Allah. Berserah kepada kebenaran. Next slide. Saya tidak akan panjang lebar karena Gauss sudah bicara banyak tentang tauhid. Tapi apa itu tauhid? Berserah kepada kebenaran. Tauhid konsekuensi terpenting yang murni adalah pemutusan sikap pasrah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hanya kepada kebenaran. Tanpa kemungkinan memberi peluang atau melakukan sikap serupa kepada sesuatu apapun atau siapapun selain kepadanya. Inilah al-Islam yang menjadi intisari semua agama yang benar. Kalau kita kembali ke, betul kalau kita berserah kepada Tuhan, kepada Allah, kepada kebenaran, dan di sana kita semua bisa punya otoritas untuk mengerti, untuk mengalami, untuk punya ilmu huduri. Berkenan dengan makna al-Islam itu ada baiknya di sini dikemukakan penjelasan seorang otoritas yang kita tahu yang paling terkemuka. Yang saya katakan tadi, titik temu agama-agama, menurut Chuck Noll, kita bisa bertemu kalau kita berani kembali ke teks, ke agama al-ahal kitab masing-masing. Ketiga, bagaimana ruang praktek ketaatan kepada kebenaran? Next, Pak. Next. Next slide, Pak. Nah, ini sebetulnya ada animasi ya untuk slide ini. No, sebelumnya dengan wajah perempuan ini. Ya, ini sebetulnya slide ini punya animasi, tetapi mungkin susah dari host, tapi nggak apa-apa. Kita bisa lihat ini dalam ruang praktek ketaatan. Menerima pengetahuan. Ya, menemukan, maaf ya, menerima pengetahuan. Kita perlu mengamati. Untuk itu, duduk diam, menyimak, dan mulai mengerti wawasan. Wawasan yang sudah ada dalam lubuk hati kita masing-masing. Dan di sana ada satu transformasi yang akan terjadi. Jadi saya bisa katakan sikap terbuka sama dengan apa yang Chuck Noll katakan, sikap tahu diri. Sikap terbuka adalah bagian dari sikap tahu diri. Yaitu tahu bahwa diri sendiri mustahil mampu meliputi seluruh pengetahuan akan kebenaran. Sikap tahu diri dalam makna yang terpuji sehingga ada ungkapan kebijaksanaan. Bahwa barang siapa yang tahu diri, maka dia akan tahu Tuhan. Artinya, kesadaran orang akan keterbatasan diri adalah akibat kesadarannya akan ketidakterbatasan dan kemutlakan Tuhan. Jadi tahu diri sebagai terbatas adalah isyarat tahu tentang Tuhan sebagai tak terbatas. Yang bersifat serba maha. Tapi untuk tahu diri, membuat orang juga rendah hati. Humility, humus. Kembali ke asalnya. Harap tidak dicampur adukan dengan rendah hati.
betul. Dan sikap rendah itu adalah, permulaan adalah sikap jiwa yang suka menerima atau reseptif terhadap kebenaran diri, kebenaran orang lain. Inilah pangkal iman dan jalan menuju kebenaran. Next. Next, Pak. Lagi 5 minit ya. Ya, next. Next slide, Pak. Ya sudah. Laginya. No, sebelumnya. Nggak apa-apa. Di tengah ada keraguan sebelumnya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Di tengah ada keraguan bahwa semakin taat seorang kepada agamanya, ada satu ide ya, bahwa apalagi keraguan tersebut sering didramatisasi dengan pernyataan bahwa semakin taat seorang kepada agamanya, semakin ia tidak toleran. Atau sebuah pernyataan yang jelas bertentangan dengan penafsiran sebelumnya, bahwa semakin dekat dengan Al-Quran, seorang akan semakin toleran. Next, Pak. Sikap keterbukaan atau idea of progress. Lanjut, Pak. Next, Pak. Oke. Idea of progress dan sikap terbuka, kita bisa lihat nih manusia berintegritas. Sebenarnya jika seorang muslim benar-benar konsisten dengan ajarannya, maka kata Catur, nilai idea of progress tidak perlu lagi dikemukakan sebab sebenarnya telah ada padanya. Next. Jadi kita lihat, inilah prinsip yang menggambarkan kesatuan dalam keanekaragaman. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa dengan itu Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti keriduannya, menuju jalan kedamaian dan keselamatan, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Dengan izinnya dan menunjuki mereka jalan yang lurus. Tapi selanjutnya katanya, mereka yang sungguh-sungguh mencari jalanku, ridhoku, pasti kami akan tunjukkan berbagai jalanku. Jadi saya katakan memiliki sesuatu yang diperlukan untuk menjadi sebuah agama yang terbuka. Di depan kita ada banyak jalan, kita perlu pilih. Terakhir, untuk kesimpulan. Next slide, Pak. Nah, secara kesimpulan saya bisa katakan bahwa wahyu mempengaruhi pikiran atau hidup Catur. Al-Quran, hadis, kesepakatan manusia, dan hati nurani. Di sini relationship antara paradigma integritas terbuka, spiritualitas, dan sikap ketaatan kepada kebenaran, saya bisa katakan membawa perdamaian. Perdamaian untuk dunia kita saat ini. Sekian dan terima kasih.